Pada tanggal 1 Juni 2020, pemerintah Kota Samarinda berencana membuka kembali tempat ibadah, layanan publik pemerintahan, mal, pasar, serta tempat hiburan dan rekreasi. Kebijakan pelonggaran tersebut ditempuh dengan alasan kota tepian sudah siap melaksanakan new normal. Simak informasinya. Keputusan Wali Kota Samarinda, Syahri Jaang, tertuang dalam surat edaran tentang fase relaksasi tahap pertama pengendalian COVID-19 di Kota Samarinda. Surat tersebut diterbitkan tanggal 28 Mei 2020 setelah Dinas Kesehatan Kota Samarinda sehari sebelumnya memberikan surat rekomendasi kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Samarinda. Surat rekomendasi tersebut berisi analisa epidemiologi mengenai situasi di kota tepian yang diklaim telah memasuki masa relaksasi pencegahan atau pengendalian COVID-19. Fase pertama new normal yang akan dimulai pada tanggal 1 Juni 2020. Organisasi perangkat daerah atau OPD pelayanan publik dapat dibuka kembali dengan memperhatikan standar dan protokol kesehatan, seperti menyediakan tempat cuci tangan, dan seluruh aparatur sipil negara serta masyarakat wajib mengenakan masker. Sedangkan untuk kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa di dalam satu ruangan tertutup tidak boleh melibatkan lebih dari 20 orang dan di ruangan terbuka tidak boleh melibatkan lebih dari 40 orang. Tempat beribadah dapat dibuka kembali dengan tetap menjunjung tinggi standar dan protokol kesehatan seperti physical distancing dan penggunaan masker. Selain itu, untuk tempat hiburan, taman, supermarket, rumah makan, pasar malam juga dapat dibuka kembali. Selanjutnya, fase kedua akan dimulai pada tanggal 15 2020. Ditandai dengan dibukanya kembali tempat pariwisata dan Komisi Pemilihan Umum akan dapat melanjutkan kembali proses pemilihan kepala daerah atau pilkada sesuai dengan undang-undang. Sedangkan pada fase ketiga akan diterapkan pada tanggal 1 Juli. Di mana sekolah-sekolah sudah dapat dibuka kembali dengan memperhatikan standar protokol kesehatan. Saat rencana tersebut ditanyakan kepada juru bicara tim gugus tugas penanganan COVID-19 Provinsi Kaltim, Andi Muhammad Ishak yang juga merupakan PLT Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, ia mengakui baru Samarinda yang mengajukan new normal. Ya, jadi sebenarnya begini, kita jangan sampai juga terkesan bagaimana juga sudah disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Samarinda, dan sampai ini terkesan latah ya, latah karena sudah didorong beberapa, maka kita juga akan melakukan yang normal. Karena tentunya untuk melaksanakan ini, bagaimana kami jelaskan kemarin, ada kriteria yang perlu harus dipenuhi. Yang pertama itu adalah terutama bagaimana tingkat perkembangan epidemiologinya. Yang paling utama adalah sampai sejauh mana nilai reproduksinya, yaitu RT-nya ataupun R0 dan RT-nya. Nah, kalau dia nilai ini masih di atas 1, maka itu diharapkan jangan dulu untuk melonggarkan atau melakukan masuk ke dalam era new normal. Karena kalau dia 1 artinya masih mungkin kan orang bisa menularkan pada orang lain. Ya. Jadi kalau katakan RT1 artinya orang yang terkonfirmasi positif dia tidak menularkan kepada yang lain, apalagi kalau kurang. Tapi kalau sudah lebih dari 1, apalagi 2, artinya yang terkonfirmasi positif hari itu bisa menularkan ke 2 orang. Artinya kalau ini dikatakan seperti ini, berarti berpotensi masih terjadinya penularan, terutama penularan secara transmisi lokal. Yang kita harapkan adalah kondisi ini sebenarnya yang dilihat adalah harusnya sudah terjadi penurunan, pengendalian kasus dan terjadi penurunan pada dalam 3 minggu sejak puncak terakhir. Terjadinya puncak kasus terakhir. Nah, ini yang perlu juga dilihat, sebenarnya dicermati secara sesama oleh Samarinda. Memang kelihatan selama ini ada kecenderungan sudah menurun, dan mudah-mudahan itu memang sudah penurunannya selama 3 minggu. Dan mereka juga untuk memastikan itu juga sudah melakukan rapid test cukup massal atau cukup banyak untuk melihat sebenarnya tingkat sebaran dan juga tingkat penurunan COVID yang ada di masyarakat. Sambil melihat sampai sejauh mana apakah memang ada potensi sudah terjadi transmisi lokal atau tidak. Nah, di samping itu adalah bagaimana juga kesiapan dari sistem kesehatan yang ada di Samarinda, kemampuan dari rumah sakit memberikan layanan untuk bisa mengcover seluruh nanti kasus-kasus yang bisa terjadi setelah pasca pelonggaran. Karena bisa saja ini terjadi peningkatan. Nah, ini juga perlu dihitung.
Tim Kaltim TV melaporkan. Demikian Kaltim Update kali ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Fikri Wardana bersama kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri.